Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi yang indah ini, kita akan melaksanakan ibadah Minggu pagi hari ini. Sidang jemaat yang sudah bangkit berdiri, kita nyanyikan kidung pujian, Ku Masuk Ruang Yang Maha Kudus. yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengan doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam, dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi. Di tengah kalpan dan dosa kami ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami berbakti kepada-Mu pada hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16 dan ayat 20 sampai dengan 24 yang berbunyi demikian. Di bawah perikop Tuhan, gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari ke-8. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka,
serta hamba Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan yang mengatakan. Sampai demikian jauh membaca firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita angkat ujian PKJ nomor 198 ayat 1 dan 2. Di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sebelum kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadiran-Mu yang kudus pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Karena atas berkat kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh tetap ada sampai hari ini untuk menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bersama dengan keluarga, berkumpul, bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan bersama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam setiap hati kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan merenungkannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin.
kita bersama pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-23 dengan perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Berbunyi demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang Jumat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah secara mandiri bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Pagi hari ini saya berharap dan berdoa Bapak Ibu di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap penuh sukacita dalam apapun keberadaan kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Jika tidak bernafas, itu artinya kita mati. Dan jika tidak berdoa, itu artinya kerohanian kita mati. Mendisiplinkan diri dalam hal berdoa, tentu itu akan mendewasakan kita secara rohani, sehingga kita mengenal Tuhan dan mengerti kehendaknya atas kehidupan kita. Tuhan Yesus selama Ia melaksanakan pelayanan di tengah-tengah dunia ini, sehingga boleh berhasil dan menjadi berkat, itu boleh terlaksana dengan baik, bukan hanya karena Yesus mengandalkan keberadaannya sebagai seorang anak Allah Bapa di surga, tetapi sebagai manusia yang terus mengandalkan kekuatan Bapa melewati doa-doanya. Yesus, Dia tidak pernah melewatkan waktunya tanpa berdoa. Demikian halnya dengan Rasul Paulus. Dia dikenal sebagai sosok pengikut Kristus yang pelayanannya sangat berdampak luas, karena surat-surat yang dia tulis yang dikirimkan ke berbagai daerah tempat pelayanan pada masa itu. Sebagai pribadi yang mengasihi Kristus, Rasul Paulus meninggalkan keakuannya dan memfokuskan diri untuk melayani orang banyak. Rasul Paulus, dia adalah sosok yang sangat pengasih, seorang mentor dan guru yang memuridkan banyak sekali orang-orang percaya.
ia bawa. Tetapi perhatikan kondisi dan suasana hati Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat ini. Dalam ayat 16 di sana dikatakan, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Paulus, ia tidak menggerutu, ia tidak kecewa, ia tidak tertekan, tetapi justru ia bersukacita dan bersyukur. Mengapa demikian? Ayat 15 menjelaskan alasannya. Paulus tetap bersukacita karena ia mendengar tentang kabar iman jemaat di Efesus, Tuhan iman mereka, perkembangan mereka. Itulah yang menjadi obat bagi Rasul Paulus sehingga boleh mendatangkan sukacita dan ia bersyukur sekalipun ia pada saat itu sedang berada dalam penjara. Kondisi dalam penjara bukan saja berubah ketika kabar itu didengar, tetapi juga membuat Rasul Paulus lupa tentang suasana penjara karena kesibukannya yang baru dalam penjara, yaitu menjadi pendoa bagi jemaat-jemaat dan sekaligus mendampingi mereka melalui surat yang menguatkan. Ada dua hal yang mendasar dalam kehidupan jemaat yang membuat Paulus bersyukur, yaitu yang pertama tentang iman mereka kepada Tuhan Yesus, dan yang kedua tentang kasih jemaat kepada orang-orang kudus. Ucapan syukur Paulus terhadap kedua hal ini menegaskan bahwa jemaat yang benar adalah jemaat yang memelihara iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang sekaligus menunjukkan kasih kepada sesama. Kedua hal ini harus berjalan bersama. Sebab iman kepada Tuhan Yesus tanpa diiringi dengan kasih terhadap sesama, sesungguhnya itu tidak ada gunanya. Sebab bukti bahwa jemaat menunjukkan kesetiaan kepada Allah adalah kasih mereka terhadap sesama. Atas dasar itulah maka Rasul Paulus memanjatkan doa dan harapan bagi jemaat Kristen yang ada di Efesus agar pengenalan mereka akan Kristus semakin dalam dan benar. Menurut Paulus dalam doanya, jemaat di Efesus mereka harus memahami dengan baik bagaimana seharusnya hidup dalam pengharapan yang benar, sekalipun dalam berbagai tantangan kehidupan. Benar bahwa kadang-kadang jemaat Tuhan yang beriman dan yang telah menunjukkan kasih terhadap sesama itu mengalami berbagai persoalan dan bahkan bisa saja membuat mereka mengalami kegagalan. Tetapi demikian doa Rasul Paulus, justru dalam berbagai persoalan dan kegagalan itu, pengharapan dalam Tuhan harus terus-menerus diperdengarkan. Benar bahwa ada banyak fenomena kehidupan yang terjadi di dunia ini yang cenderung merusak dan menghancurkan. Tetapi bagi Paulus dalam doanya, situasi itu harus menjadi semacam cambuk bagi jemaat untuk menaruh pengharapannya dalam Tuhan dan sekaligus menyerukan serta menghadirkan pengharapan itu melalui kesetiaan mereka kepada Tuhan dan kasih mereka terhadap sesama. Hidup dalam pengharapan ini sangatlah penting, terutama dalam menghadapi berbagai ketidakpastian hidup. Dan Paulus mau iman dan kasih jemaat itu dilengkapi dengan pengharapan, sehingga jemaat hidup dalam iman, kasih dan pengharapan, dan menjadi pembawa pengharapan Kristus itu di tengah-tengah dunia dimanapun mereka berada. Sehingga melalui pengharapan yang mereka hadirkan itu, dunia mengenal Allah dengan benar. Rasul Paulus dalam imannya kepada Tuhan, ia dimampukan untuk bersyukur seperti yang terdapat dalam nas kita pada hari ini. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Dia memanjatkan doa syukur karena mendengar kabar tentang pertumbuhan iman jemaat di Efesus. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bersyukur atas jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani?
jemaat mendoakan pendeta. Sehingga kita bersama terus bertumbuh dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang ketiga, memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, sehingga melahirkan sikap, tindakan, dan perbuatan yang benar. Yang keempat, mengusahakan dan mempraktekkan kasih dalam kehidupan setiap hari, baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Yang kelima, hidup dalam ungkapan syukur dalam segala keadaan. Apapun keadaan yang kita alami, itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk terus mengucap syukur dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita diajar untuk tidak terpaku pada penjara kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana Rasul Paulus tidak terpaku pada sempitnya penjara, demikianlah hendaknya kita juga tidak terpaku pada sempitnya masalah, persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Berhentilah fokus pada masalah dan persoalan, tetapi alihkanlah sudut pandang kita pada kekuatan dan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang akan memberikan pengharapan. Dan mulailah menjalani kehidupan yang positif, yang seturut dan sesuai seperti maksud dan kehendak Tuhan. Sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Dan terlebih boleh mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama kita menaikkan rangkaian doa syafaat kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kasih, penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini untuk menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan pada hari ini atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga, bersatu hati, memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan teristimewa terima kasih atas bagian firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar bersama, Tuhan tanamkan itu dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga firman-Mu berakar kuat, bertumbuh lebat, dan menghasilkan buah yang baik dan manis di dalam kehidupan kami. Sehingga damai sejahtera Kristus itu boleh semakin nyata di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan saat ini Tuhan, kembali kami menyerahkan kehidupan dunia kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, agar Engkau berkenan untuk memulihkan keadaan dunia kami, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, agar kehidupan kami dapat kembali normal seperti sebelumnya. Berkatilah orang-orang yang berjuang menangani keadaan ini, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kesehatan dan kekuatan, semangat dan sukacita, agar mereka boleh mengerjakan bagiannya dalam tugas mereka masing-masing dengan baik, sehingga melewati jerih lelah perjuangan mereka boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami bersama. Dan bagi kami selaku masyarakat, Tuhan berikan kami hati yang tunduk dan patuh untuk mengikuti anjuran pemerintah, dengan kesetiaan kami mengikuti protokol kesehatan, agar di tengah-tengah kehidupan kami tidak ada terjadi penyebaran COVID-19, agar kehidupan kami dapat kembali pulih seperti sebelumnya. Kami juga menyerahkan bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Mari Tuhan berkenan menjauhkan dari malapetaka, bencana alam, pertikaian antar suku dan agama, sehingga bangsa negara kami terus hidup dalam kedamaian, sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah setiap pemimpin yang ada dalam bangsa kami, dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok desa. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, seturut dan sesuai seperti maksud dan kehendak Tuhan, sehingga melewati kepemimpinan mereka boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan bangsa negara yang kami cintai. Bapa dalam kerajaan sorga,
juga gereja Kalimantan Evangelis yang terus menjalankan tugas perutusan di tengah-tengah dunia ini. Mari Tuhan terus menjaga, melindungi, memberkati, agar dimanapun gereja Tuhan berdiri, di sana akan terus ada kebenaran firman Tuhan yang dikumandangkan, untuk boleh terus menguatkan iman jemaat kami yang ada di dalamnya. Setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, siapapun kami Tuhan, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk melayani, mari Tuhan memberikan kami semangat dan sukacita, hikmat dan kebijaksanaan, agar kami boleh terus melaksanakan tugas pelayanan kami dengan baik, sekalipun ada begitu banyak masalah, persoalan dan tantangan yang kami hadapi. Tetapi biarlah itu semua tidak membuat kami berputus asa dan menyerah, tetapi boleh membawa kami untuk semakin bersemangat melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, dan secara khusus jemaat kami yang ada di GKS Samarinda, Tanah Merah dan Sungai Lampung. Mari ya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka satu persatu. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, umur yang panjang, sukacita, semangat, hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan juga berkenan menjauhkan jemaat-Mu dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, kuasa jahat, kuasa kegelapan, dan orang-orang jahat yang ingin mengganggu. Biarlah di sepanjang kehidupan jemaat-Mu, mereka terus ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkatilah setiap rumah tangga yang dibina oleh jemaat-Mu, agar boleh menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, menjadi rumah tangga yang bahagia, dan menjadi rumah tangga yang senantiasa takut akan Tuhan. Berkatilah suami dalam rumah tangga, agar boleh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang akan mengayomi dan memimpin keluarga dengan baik, seturut dan sesuai seperti maksud dan kehendak Tuhan. Berkati juga istri dalam rumah tangga, agar boleh mendampingi suami untuk membina rumah tangga dengan baik, dan juga boleh mendidik, membesarkan setiap anak-anak yang ada dalam keluarga. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, dalam masa mencari pekerjaan, dalam masa mencari pasangan hidup. Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai kehidupan mereka masing-masing. Dan Tuhan juga boleh menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, agar melewati usaha pekerjaan yang mereka tekuni, berkat-berkat Tuhan mengalir dan melimpah atas kehidupan mereka semua, sehingga kehidupan jemaat-Mu tidak pernah berkekurangan, tetapi akan terus merasakan kecukupan yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan pada saat ini kehidupan jemaat-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan tantangan kehidupan. Mari ya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan dan jalan keluar, agar mereka mampu menghadapi dan melalui setiap masalah persoalan yang sedang terjadi. Bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, agar mereka dapat kembali beraktivitas di dalam tubuh yang sehat dan kuat. Berkatilah setiap upaya mereka secara manusia, melewati tangan para medis, makanan, minuman dan obat-obatan, sehingga melewati segala sesuatunya itu boleh mendatangkan kesembuhan dan kepulihan. Bagi jemaat-Mu yang sedang berduka cita, mari Tuhan berkenan untuk menghibur dan menguatkan mereka, agar mereka mampu menghadapi dan melalui setiap duka cita yang terjadi dengan terus dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu yang sedang bersuka cita, baik karena pertambahan usia dalam kelahiran maupun dalam pernikahan. Mari ya Tuhan, Kau berkenan melengkapi sukacita mereka dengan memberikan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan, agar di sepanjang kehidupan yang mereka jalani, mereka boleh terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Bapa yang bertata dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Mari ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dan menyertai, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan apapun yang akan kami hadapi sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan menguatkan kami dalam iman dan pengharapan, agar semua yang terjadi tidak membuat kami jauh dan meninggalkan Tuhan, tetapi boleh membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin percaya dan semakin mengandalkan
firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ini seru dan doa kami bersama yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan syukur. Dengarkanlah firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberi persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja tetap terus mengabarkan berita Injil kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita iringi dengan menyanyi dari PKJ nomor 148 ayat 1 sampai 2. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang akan kita akhiri dengan bernyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai